wabarakatuh. Selamat berkarya masih di channel C2 Speed. Malam ini tentunya masih di channel yang selalu menyajikan edukasi tentang seputar otomotif ya, maupun itu bore up ataupun standaran untuk touring dan juga harian ya. Kali ini kita akan berbagi sedikit trik ataupun tips untuk bore up dana pelajar ya. Untuk bore up dana pelajar ini kita akan membaginya menjadi beberapa part supaya lebih mudah dipahami ya, apalagi untuk mekanik pemula seperti saya ya. Jadi kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari blok piston dan piston yang digunakan juga. Terus juga kita akan membahas silinder head, terus isi dapur pacu atau pakan asnya. Terus kita juga akan membahas bagian daripada kopling, bobot balancer dan bobot magnet ya. Seperti apa segala prosesnya, kita akan mencoba menguraikannya satu persatu. Dan kita akan membuat video ini menjadi beberapa bagian ya. Tujuannya supaya mudah dipahami sama yang nonton. Tujuannya juga supaya bisa lebih mudah dicerna untuk mekanik pemula seperti saya. Oke, daripada ngacam link itu kadia, kita bukakin dulu ya sabang saning blok dan juga piston yang digunakan pada part 1 ini, yakni bore up dana pelajar. Jangan kemana-mana, apalagi kemana karet ya. Kita bukakin sabang saning dana pelajaran dana biasa ya. Let's go. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung mulai aja. Pembahasan kita kali ini yaitu di bagian silinder blok atau piston silinder atau blok piston atau boring ya. Di bagian ini kita akan membahasnya secara tuntas guys ya. Mulai dari diameter liner yang digunakan, diameter piston yang digunakan, dan bentuk daripada piston itu sendiri ya. Kita akan lanjut menguraikan beberapa proses yang akan kita jelaskan secara sedetail-detailnya ya, biar semuanya yang nonton sangat paham ya. Oke, ini basicnya motornya Supra ya, Supra atau bisa juga legenda karena pakai bowling putih, pit new dan juga repo lama ya, sama. Karena ini motornya mesinnya udah pakai boring putih ya, dengan panjang blok bawaannya itu 72,5 ya, 72,5 ya, panjang bloknya 72,5. Dan kita bermain dengan liner standar ya. Untuk dana pelajar ini kita main di liner standar aja dulu, kan yang namanya dana pelajar itu nggak gede-gede banget ya. Untuk besaran diameter linernya sendiri kita ini masih pakai standar alias 54, diameter 54. Liner standar Honda Astrea, mulai dari Honda Astrea Grand sampai yang paling akhir itu Honda Astrea Supra Pit New, semua linernya menggunakan 54 ya. Dan piston yang digunakan kali ini di dana pelajar kali ini kita menggunakan piston Jupiter Jet oversize 50 guys ya, seperti ini.
penampakannya ya. Nah, pada penggunaan piston Jupiter Jet di Honda Astrea ini kan besaran diameter liner standarnya 54. Sedangkan diameter piston yang digunakan 51,5. Jika 54 dikurangi 51,5 berarti sisanya tinggal 2,5 ya. 2,5 dibagi 2 berarti sisanya 1,25 mili ya. Sisa ketebalannya nah, bisa kalian lihat 1,25 mili ya. Kalau liner standar menggunakan piston Jupiter Jet oversize 50, sisa ketebalan linernya 1,25 mili ya. Nah, rata-rata yang sering masuk di kolom komentar yang bertanya, kebanyakan itu nge-gym nggak? Karena punya saya nge-gym. Nah, di sini kita akan bahas trik dan tips khusus ya dalam penggunaan piston Jupiter Jet di Honda Astrea ya, atau trik dan tips bagaimana supaya si piston yang baru atau baru quarteran gak nge-gym di boring. Nah, caranya seperti ini guys ya. Ini trik pertama nih. Trik pertamanya kita kasih lubang untuk sirkulasi oli ya. Nah, mau 2, 3, 4, 5, 6 ya boleh. Yang ini yang di hadapan saya kali ini kita bikin lubang dengan diameter 3 mili ya. Diameter mata bornya 3 mili. Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, tinggi piston Jupiter Jet standar ya. Standar kan ini, bukan dom atau bukan racing ya. Maksudnya ini kan piston Jupiter Jet standar. Tinggi dari lubang pin dari sini ke sini standarnya itu 13,5. Sedangkan Honda Astrea dari lubang pen ke permukaan sini ke atas ya. Nah, segini. Dari sini ke sini. Nah, dari ujung lubang ini sampai ke sini Honda Astrea memiliki tinggi bawaan 12,5, sedangkan untuk Jupiter Jet ini memiliki tinggi 13,5 ya. Jadi piston Jupiter Jet ini memiliki tinggi selisih 1 mili lebih tinggi dari tinggi piston bawaan Honda Astrea ya. Nah, lalu kita bubut muka daripada si piston ini alias ya permukaan bagian depan. Nah, ini tingginya dari lubang pen ini dari sini ketinggiannya ke sini kita bikin 12,5 mm ya. Tapi enggak kita bubut rata, tapi kita dimiringkan aja. Dan ini bulatan ini nih yang enggak dibubut sesuai dengan lebar squeeze atau kubah standar Honda Astrea ya. Jadi nggak perlu dibubut juga kubahnya cukup standar aja. Kubah cylinder headnya cukup standar aja ya. Ini klep standar juga. Jadi kita bikin bentuk piston. Nah, dari ujung sini ke ujung sini yang nggak kena bubutnya dibikin 40 ya. Karena jarak squeeze standar kita ukur. Jarak squeeze standarnya ini 39 biasanya. Nah. Set 39 ya. Nah, jarak dari ujung sini ke ujung sini yang nggak dibubut kita bikin 40
40 mili ya. Squeeze-nya ini 39 dari ujung sini. Nah, dari ujung sini ke ujung sini kita bikin 40 di piston. Kok nggak disamain? Karena ini ada jarak kemiringan. Di squeeze bagian luar ini masih ada jarak kemiringan. Dari ujung sini ke ujung sini itu 39, sedangkan dari ujung sini ke ujung sini kan masih ada jarak. Terus ada juga celah squeeze-nya, kemiringan squeeze-nya ya. Kemiringan squeeze bagian luar. Makanya pistonnya kita buat seperti ini. Seperti ini ya. Silahkan disimak. Tuh. Tinggi dari lubang pen ke permukaan 12,5, lalu sisanya dimiringkan seperti ini. Dengan diameter tengah ini 40. Karena squeeze standar Honda Astrea-nya cuma 39. Kita kasih lebih karena ada sisa kemiringan daripada squeeze standarnya itu tadi. Nah, itu dia trik dan tipsnya. Pertama kita kasih lubang biar gak ngejim, atau kasih saluran oli, sirkulasi oli yang lebih banyak seperti ini. Lalu trik dan tips membuat jenongan piston, disebut jenong enggak sih ini teh, disebut jenong dan ente itunya, tapi ya seperti inilah, sebutnya bebas lah, naon we bebas gitu. Yang penting kita memodifikasinya seperti ini dan caranya sudah kita uraikan tadi ya. Oke. Nah, nanti di part selanjutnya kita akan langsung pasang piston ini, dan kita akan membahas cylinder head dan juga noken as standar yang dimodifikasi ya. Makanya dipantengin terus ya buat kalian yang baru nonton atau baru bergabung di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini. Oke? Ditunggu terus lanjutannya di part 2. Terus berkarya Indonesiaku. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.